Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekarang saya melawat saudara pada minggu pagi ini untuk menolong saudara-saudara sekalian mengerti bahwa pengharapan itu juga harus bertumbuh dalam kehidupan rumah tangga kita. Memang dari segi gereja pada bulan Juli ini JKI Kehidupan Baru Batam memprogramkan untuk bulan keluarga. Tetapi sekali ini saya menggabungkannya dengan pengharapan dalam Kristus harus bertumbuh juga sejak dini dalam rumah tangga kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya pengharapan dalam Kristus, pengharapan untuk masa depan yang lebih baik, mulai bertumbuh sejak dini dalam rumah tangga kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini penuh urapan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, kitab Ulangan, sebenarnya kita harus melihat Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 25. Tetapi saya ingin untuk kita membaca bagian dari pasal 6 ini dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. 4 sampai 9 saya bacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Apa yang harus kita mulai ajarkan kepada anak-anak? Yaitu teladan orang tua bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam hukum kasih, nanti sudah boleh baca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Bagi sebagian gereja membacakan ayat itu setiap hari Minggu. Dan sekarang saya ingin menyampaikan pada saudara-saudara sekalian bahwa itu maksudnya orang tua harus menjadi teladan bagaimana kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan justru kita mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan ini. Dan itu sebabnya mengapa disebutkan hendaklah engkau mengajarkannya kapan? Ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Saya mau menyampaikan suatu kebenaran kepada saudara-saudara sekalian. Apa itu? Begitu pentingnya anak-anak kita melihat bagaimana sikap kita ketika bangun pagi. Ada orang tua yang kena terlambat bangun, dia harus bekerja cepat ke kantornya atau kemana, kemudian terburu-buru, keluarga itu tidak sempat untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu latihlah kehidupan saudara sekalian untuk mulai tidur lebih cepat. Ya. Ilmu kedokteran juga mengatakan bahwa sebaiknya sudah tidur antara paling lambat jam 10 sampai jam 11. Karena apa? Produksi hemoglobin, butir-butir darah merah dalam tubuh saudara sekalian, akan menjadi berkurang kalau sudah lewat jam 12 tengah malam. Saudara masih dengar saya? Itu kata dokter. Apalagi kata Tuhan. Kalau sudah tertidur sambil melihat gadget atau nonton drama apa, sinetron apa sampai lewat tengah malam, itu gara-gara itu sudah bangun pagi terburu-buru, bahkan tidak sempat sarapan, kemudian cepat-cepat pergi ke kantor karena sudah terlambat. Anak-anak sudah dibiarkan saja, mungkin dengan pembantu atau dengan neneknya. Kesalahan besar. Mari kita bertobat hari ini. Ya. Biasakan diri tidur lebih cepat, kecuali memang ada hal tertentu di mana saudara harus mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan sampai tengah malam. Tetapi ingat saudara sekalian, ilmu manajemen juga mengajarkan, leadership juga mengajarkan, tolong jangan bawa pekerjaan kantor ke rumah, kecuali dalam keadaan katakanlah di mana kita masih berkurung, di karantina di rumah. Tetapi dalam keadaan normal dan wajar, kita diajarkan dalam ilmu kepemimpinan dan ilmu manajemen, supaya jangan membiasakan diri bawa pekerjaan dari kantor ke rumah. Karena apa? Nanti bisa merembet. Apa itu? Masalah di kantor kita bawa ke rumah. Tadi kita kena marah bos, sampai di rumah kita tampar anak. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Tolong kita mulai menjadi teladan dalam rumah kita bagi generasi penerus. Didiklah anak saudara sejak masa muda untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikan contoh dong kepada mereka.
supaya mereka tahu sejak dini bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang kedua yang sangat penting, ya saya baca ayat 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Saya tidak bisa habis pikir bagaimana ada orang percaya yang tulis besar-besar dengan huruf merah dan gambar anjing, awas anjing galak. Ketika saya tegur, mereka marah. Bapak tidak tahu di sini. Di sekitar lingkungan kami ini banyak sekali orang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisakah kita mengalahkan kejahatan dengan menipu? Tidak bisa. Di rumah itu tidak ada anjing, yang ada cuma kucing. Harus dia tulis itu. Ada awas, ada kucing mengeong, gambar kucing. Saudara sekalian, ajarlah anak-anak kita, ajarlah generasi penerus, baik kami yang sudah tua ini mengajar cucu-cucu, saudara-saudara sekalian, untuk mereka tidak pernah mau bohong. Jangan pasang ada anjing galak di depan, seperti apapun kita. Kata firman Tuhan, kalau lingkungan kita buruk, tolong dong berdoa untuk lingkungan saudara sekalian. Alkitab mengatakan ketika Nabi Yeremia mengirim surat kepada umat Tuhan dalam Yeremia pasal 29, yang sudah ingat pasti ayat 11. Baca ayat sebelumnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Kesejahteraan artinya damai sejahtera di sana, keamanan di sana. Saudara yang harus berdoa untuk mereka. Jangan pasang pelang ada anjing galak. Jadi ketika orang melihat rumah saudara, orang melihat rumah yang penuh damai sejahtera, karena di dalamnya memang penuh damai sejahtera. Didiklah hidup anak-anak saudara untuk jujur, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar bahkan dari pintu gerbang rumah saudara sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak kami untuk hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tolong anak-anak kami, tolong kami untuk mengajar anak-anak kami menjadi teladan supaya anak-anak kami tidak terbiasa untuk bohong, untuk menipu, hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jadikan kami orang tua teladan bagi anak-anak kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.